Gerakannya sangat cepat. Bab 271. Darlin barusan kembali. Berita sudah berterbangan. Percakapan antara dia dan Jane bagaikan virus yang menyebar di seluruh jalanan kota Leidong. Tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Di komplek bertebaran kertas yang tercetak wajahnya. Di atasnya juga tercetak kata-kata yang kotor. Ada yang mengatakan dia merebut pacar teman baiknya. Juga ada yang mengatakan dia menjual diri untuk mencapai posisinya. Dan ada yang mengatakan dia terlihat berpakaian dengan baik di pagi hari dan malam hari berada di bar. Dengan wajah polos melakukan hal yang tidak senonoh. Darlin tahu, dia yang barusan pulang menyadari komplek yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi ramai. Setiap orang yang melihatnya terus mengatainya dengan ekspresi jengkel. Benar-benar menjijikkan. Tidak menduga menghabiskan uang yang begitu banyak pindah ke komplek elit, malah bertemu dengan wanita yang begitu menjijikkan. Hal yang dia lakukan benar-benar membuat orang merasa jijik. Tinggal bersama dengan orang seperti itu, udara bahkan juga tercemar. Kita harus menyuruh orang properti mengusirnya keluar. Melihatnya saja aku merasa mual. Mendengar suara orang sekitar yang mengatainya, Darlin pun mengerutkan dahi. Melihat ujung kakinya menginjak selembar kertas putih, bagian sudut terlipat dan menunjukkan bagian dalam. Isi kertas itu membuatnya menghentikan langkahnya, membungkukkan badan, bersiap-siap untuk mengambilnya. Suara jeritan Perlina sudah terdengar. "Darlin, jangan diambil." Tapi Perlina terlambat. Darlin sudah mengambilnya dan juga sudah melihat isi kertas itu. Pantas saja semua orang mengatainya. Foto di dalam kertas itu terlihat jelas. Isinya juga sangat beragam. Kalau tidak tahu hal yang tertulis di dalam adalah rekayasa, bahkan jika dia sendiri yang membacanya juga akan marah. Kelihatannya penulis karangan ini adalah orang yang hebat. Tapi menerima uang hitam dan melakukan hal yang melanggar hati nurani, apakah benar-benar orang baik? "Darlin, kamu baik-baik saja kan?" Perlina dengan berhati-hati melihat Darlin yang terdiam. Kalau bukan karena Derek melihat kertas ini dan memberikan Perlina di atas kertas ini tercetak foto Darlin, dia bahkan tidak tahu terjadi hal seperti ini. Awalnya dia mengira ada orang yang sengaja menaruhnya dan dengan tidak peduli mengoyak kertas itu. Namun tidak menduga, Derek malah mengutip setumpukan kertas seperti ini pulang ke rumah. Perlina barusan menyadari di luar rumah berserakan begitu banyak kertas seperti ini. Oleh karena itu, dia duluan keluar dari villa. Takut Darlin akan merasa sedih kalau melihatnya. Namun, dia tetap saja terlambat. Ekspresi wajah Darlin hanya berubah sejenak. Segera kembali seperti tidak ada apapun yang terjadi dan membuang kertas itu ke tong sampah di sampingnya. Dia mengira Jane akan menunggu beberapa hari. Tidak menduga, 1 hari saja Jane bahkan tidak bisa bersabar. Begitu cepat sudah mendorongnya keluar. "Aku tidak apa-apa, Lina. Ayo, kita pulang dulu." "Oh," Perlina dengan terkejut menatap Darlin yang berjalan ke arah villa, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Kembali ke rumah, Perlina pun bertanya, "Darlin, apakah kamu tidak marah? Apakah marah ada gunanya?" Dari awal, Darlin sudah mempersiapkan dirinya. Perlina terdiam, lalu berkata, "Marah memang tidak ada gunanya. Tapi kalau tidak marah, barulah aneh. Jangan-jangan siang ini kamu pergi menemui si orang keji itu lagi ya?" Darlin tidak menyembunyikannya dan menganggukkan kepala mengakuinya. Setelah berpikir pun berkata,
Aku rasa malam ini tidak boleh tinggal di sini. Walaupun lusa mereka akan segera pergi, tapi dia tidak ingin mempengaruhi kehidupan Hendrik di masa depan. Baiklah, malam ini tinggal di tempatku saja. Perlina tidak peduli dengan masalah kecil ini, tapi disalahpahami seperti ini, apakah dia sama sekali tidak marah? Darlin, asalkan kamu mengatakannya, sekarang juga akan pergi membalas dendam pada wanita itu. Dia sedang memaksamu untuk keluar dari kota Leidong. Darlin dengan tidak peduli berkata, aku memang akan segera pergi dan tidak akan kembali lagi. Terserah apa yang ingin dia lakukan. Perlina tidak mengerti dengan sikap Darlin ini. Kalau ada orang yang berani asal memfitnahnya, orang itu pasti akan mati. Darlin memanggil Derik kemari. Derik, kita pergi membereskan barang ya. Malam ini kita tinggal di hotel. Baik, Bu. Derik adalah pengikut sejatinya. Asalkan bersama ibunya, kemanapun tidak masalah. Tidak, Darlin, bukankah kamu akan tinggal di rumahku? Perlina terkejut dan berkata, aku tidak ingin menjadi pengganggu. Darlin berkata dan menarik Derik naik ke lantai atas. Dia ingin selesai membereskan barang sebelum Hendrik kembali. Setelah mendapatkan tempat tinggal, dia barusan menelpon untuk menjelaskan padanya. Barusan menarik koper turun ke bawah, Hendrik sudah sampai di rumah. Wajah tampan, terlihat berkeringat. Napasnya juga tidak stabil. Melihat koper di samping Darlin, dia pun tersenyum pahit. Darlin, aku sudah tahu kamu akan melakukan ini. Jadi Hendrik barusan mendapatkan kabar. Dia langsung buru-buru kembali dari kantor. Dan dia sudah melihat Darlin mengambil koper, bersiap-siap untuk pergi. Bahkan tidak mengabarinya. Setiap kali ada masalah, pasti memilih untuk menanggungnya sendiri. Ini membuat Hendrik merasa gagal. Hendrik, Darlin melihat Hendrik dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak ingin berada di dalam keadaan canggung seperti ini. Hendrik berlari sampai kepanasan, menyodorkan tangan, melepaskan dasinya. Tersenyum terpaksa berkata, Darlin, kenapa setiap kali terjadi masalah, hal pertama yang kamu pikirkan adalah pergi dan bukan mencariku untuk mendiskusikannya? Apakah aku begitu tidak bisa kamu percayai? Bukan, Hendrik, aku tidak ingin melibatkanmu. Lagi pula masalah ini tertuju padaku. Ini adalah resiko yang seharusnya aku terima. Darlin menghindari tatapannya. Dia tidak boleh melibatkan Hendrik karena kelembutan hatinya. Mendengar ucapan pasrah Darlin, Perlina pun marah. Apa itu namanya resiko yang seharusnya kamu terima? Ini adalah rekayasa wanita itu. Kenapa kamu begitu bodoh? Begitu keras kepala sampai membuat orang marah. Darlin tidak mengatakan apapun. Tangan yang dingin tiba-tiba memegang sebuah tangan yang kecil. Menggunakan suhu tangannya untuk menghangatkan Darlin. Darlin pun menatap tatapan Derik dengan yakin menatapnya. Saat itu Darlin merasa ada sebuah keberanian yang muncul dari dalam hatinya. Tidak peduli orang lain salah paham padanya. Asalkan ada Derik di sisinya, dia tidak akan takut dan mundur. Karena Darlin tahu kalau dia mundur satu langkah saja, orang yang terluka adalah anaknya. Darlin, aku berharap kamu mencoba untuk mempercayaiku. Tinggallah dan jangan pergi. Aku pasti akan mengurus masalah ini. Hendrik tidak tenang membiarkan Darlin dan Derik pergi. Berada di sini Hendrik bisa melindungi mereka berdua. Perlina juga berkata,
Benar, Darlin. Kamu boleh tidak memikirkan dirimu sendiri. Tapi kesehatan Derek tidak memungkinkan terjadi sesuatu padanya nanti. Mengungkit kesehatan Derek, Darlin pun merasa ragu. Hendrik menggunakan kesempatan ini dan lanjut berkata, "Darlin, bertahan sehari lagi. Kita akan segera pergi. Kamu juga tidak ingin terjadi masalah, kan?"